Aku Bang cuma ini aku dikit ku kasih tahu kalau kalau aku naik Oten selalu kepanasan. Bahkan aku di DM, diancam, diajak jumpa segala macam lah. Kenapa bisa? Abang dari sekte mana rupanya? Aku ya dari Kristen Protestan, cuman aku nggak masuk akalku kalau yang dibilang Yesus itu Tuhan, aku nggak masuk akal. Jadi aku Ah, selalu sering menentang. sehat abangku ini, sehat. Wish, sehat. Aku sering sering menentang juga karena aku menyebut Yesus itu bukan Tuhan kan ada ayatnya. Jadi aku nggak menghujat dong kan ada ayatnya di Betul. Bibel Bet- Tuhan. Jadi Bibel itu kan Betul dibuat untuk Bang. dibaca. Nah, aku yang membaca yang tertulis. Jadi aku nggak menghujat gitu kan karena ada dasarnya aku ngomong gitu. Kecuali aku nggak ada dasarnya ngomong kan itu perginya ke menghujat atau penistaan itu. Tapi aku kalau aku naik itu banyak kali yang oten-oten panas apa dihujat di maki-maki segala macam. Aku santai-santai aja, aku mendukung Bang Juma sama apologet-apologet yang lain untuk Masya Allah. Thank ini you Bang. Itu mendukung aku berjuang. juga kan, mendukung aku juga kan. Baru naik itu Mbak Nadia. Nadia. Bang Assalamualaikum Juma Mbak Nadia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma, Bunda Rahma, Bang Waalaikumsalam Juma, warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Riki. warahmatullahi wabarakatuh. Bejo, bejo, Aku bejo. satu kampung sama Nadia ini Bang Juma. Satu kabupaten kami. Iya. Jadi Tapi dia belum mau bersahadat ya Bang Gultom ya. Bersahadat Bang, belum. kalau Pada masalah saatnya. itu aku lah yang tahu jawabannya Bun. Tapi ya bagi saya itu banyak yang ngancam-ngancam kemarin. Kok agamamu sendiri kau hujat kau ini katanya kan di mana saya menghujat gue bilang ini tertulis ini gue bilang di Yohanes ini Hmm. Allah Allah itu satu-satunya dan Yesus Kristus Allah yang kau utus mana gue bilang Pintar, pintar. aku membaca yang tertulis loh gue bilang Nah, ini baru Kristen cerdas gitu dong. Hebat, aku hebat, membaca yang hebat. tertulis loh gue bilang. Jadi kalau nggak ada tertulis, oke aku ini aku bilang menghujat perginya aku bilang. Ini kan ada tertulis nih. Bibel ini kan dibuat untuk apa? Untuk dibaca. Untuk Ya dibaca, kan baca, aku betul. bilang. Jadi yang salah mana aku bilang. Nggak bisa dijawab orang itu. Cuman aku ada satu pertanyaan Bang Cuma. Iya, silakan bang. Ini pertanyaannya keluar dari tema ini pertanyaan filsafat ini sebenarnya. Iya, masya Allah. Filsafat pula. Iya, silakan. Tapi mengarah ke penciptaan juga sebenarnya. Jadi Iya, ini kan kita semua kan tahu kalau Allah itu kan maha tahu, maha segalanya, iya, ya nggak ada yang kurang lah itu kan. Nah, betul. jadi sebelum bumi ini diciptakan kan sebelum manusia diciptakan otomatis Allah udah tahu dong manusia akan Iya. berbuat dosa kan begitu. Betul sekali. Karena dia kan maha tahu. Tapi Iya. walaupun Allah tahu manusia akan berbuat dosa, kenapa tetap diciptakan gitu lah? Oke, baik. Eh, Al-Quranul Karim kemudian menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu berasal dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, maka silakan beriman. Barang siapa yang kemudian mau kufur, maka silakan kufur. Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah, ayat 147. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 nomor 6 nada yang sama. Yesus mengatakan, aku kebenaran sebagai utusan Tuhan. Barang siapa yang percaya, dapatkan keselamatan. Yang tidak percaya akan memperoleh kematian. Jadi Allah tahu bahwasanya ketika manusia ini menggunakan akal sehatnya, maka dia akan sampai kepada aku.
Akan tetapi ketika manusia ini tidak menggunakan akal sehatnya, maka dia akan ingkar kepadaku. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Itu kata Al-Quran. Jadi Allah sudah memberikan semuanya. Tak ada yang ditutupi oleh Allah. Keselamatan ada pada kaumnya Nabi Musa ketika Allah kemudian memberikan panduan berupa Torah. Keselamatan datang kemudian kepada kaumnya Nabi Isa ketika Allah mewahyukan Injil kepada mereka, Bani Israel. Lalu di penghujung kehidupan anak keturunan Adam, Allah kemudian menyajikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman akhir bagi siapapun yang ingin menuju kepada keselamatan. Allah tahu. Tetapi Allah tidak kemudian mengatakan kamu di neraka, kamu di surga. Tidak. Allah tidak memutuskan sebelum engkau dilahirkan aku putuskan engkau di neraka. Sebelum engkau kuciptakan aku menciptakanmu untuk neraka. Aku menciptakanmu untuk surga. Tidak. Hanya saja Allah menciptakan semuanya. Makanya di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Araf Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mempersaksikan manusia di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Di alam roh kemudian seluruh kita termasuk sahabat saya ini Bang Gultom juga menjawab, ya Rabb, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Baik, kalau begitu aku ciptakan engkau turun ke bumi. Silakan turun ke bumi. Rupa-rupanya setelah turun ke bumi ingkar. Yang tadinya di alam roh belum ada jasad, kemudian belum ada godaan. Karena roh itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh seks, tidak butuh harta, tidak butuh yang lain-lainnya. Ketika kemudian roh yang tadinya suci dibalut dengan biologis jasad kita ini, roh tunduk oleh keinginan jasad. Roh tunduk oleh keinginan jasad. Jasad kemudian mempengaruhi roh ini. Karena roh ini tidak memiliki pilihan bebas. Jadi yang Anda harus tahu, roh kita tidak memiliki kehendak bebas. Saya ulang, tidak ada kehendak bebas pada roh. Itu dulu. Manusia memiliki kehendak bebas ketika kemudian dia terbungkus oleh jasad. Ada yang dikatakan akal, ada yang dikatakan nafsu, ada yang dikatakan kaki, ada yang dikatakan tangan, ada yang dikatakan mulut, ada yang dikatakan lambung. Inilah yang kemudian mempengaruhi roh untuk melakukan apa saja. Maka manusia memiliki kehendak bebas. Coba, sekarang Anda masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam. Siapa yang kira-kira melarang Anda untuk melakukan apa yang Anda ingin lakukan di dalam? Ada? Tidak ada. Anda ingin jungkir balik di kamar? Boleh. Anda ingin telanjang di kamar? Boleh. Anda ingin masuk ke kamar mandi bolak-balik 100 kali sampai subuh? Boleh. Tidak ada yang bisa melarang. Itu hak bebas. Karena akal. Tapi ketika roh sudah dicabut dari jasad, dia hanya tinggal di bawah tanah, di perut bumi 2 meter dari dasar tanah. Tak ada kekuatan lagi. Roh kita tidak bisa lagi memilih antara mau menjadi penganut Islam atau menjadi penganut kafir. Yang ada hanya berhadapan dengan Rob. Sekarang engkau kembali kepadaku, wahai ruh. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Yang hidup di dunia menyembah bukan Tuhan hanya bisa menyesal. Yang hidup di dunia yang kemudian melaksanakan segala perintah-perintah Tuhan bergembira ria. Tetapi yang celaka adalah dia yang menanggalkan akal sehat. Ruh kembali kepada ruh. Dulu aku minta samamu, kau katakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kau mempersaksikan aku Tuhan. Ya, sekarang kamu kembali ke ruh. Bagaimana perbuatanmu ketika engkau bersatu dengan jasadmu? Kamu bisa menuntun jasadmu menuju kepadaku, atau justru jasadmu yang memalingkan engkau meninggalkanku? Mana jasadmu? Mana kelaminmu yang membuat engkau jauh dariku? Mana lambungmu yang membuat engkau jauh dariku? Mana matamu? Mana hatimu? Mana mulutmu? Panggil mereka untuk menolongmu. Ruh bertunduk malu di hadapan Rabb-nya. Ya Rabb, maafkan aku sekiranya aku bisa kembali ke bumi.
sedetik aja aku akan selesaikan usiaku untuk sujud aja kepadamu. Apa kata Allah? Ini alam penyesalan. Saatnya engkau menyesal, lihatlah kemana engkau akan pergi. Tuh, gambaran neraka sudah kuperlihatkan kepadamu. Tapi kepada orang yang memiliki amal kebajikan, tunduk berserah diri mereka kepada aturan-aturan Tuhan yang datang melalui para nabi. Apa kata Allah? Lihat tempat kembalimu, itu jannah yang telah kujanjikan kepadamu. Tunggu sampai engkau bisa matinya sepuas. Orang yang ada di alam kubur, yang dipertontonkan kemudian jannah surganya. Kematian di alam kubur ibarat 1 miliar tahun lagi hanya serasa 1 malam. Tapi orang yang sudah diperlihatkan nerakanya, 1 hari kemudian datangnya hari kiamat, terasa miliaran tahun menunggu begitu siksanya. Jadi Allah tahu bahwa ketika aku menciptakan engkau, hidupmu kelak di bumi ingkar kepada aku. Allah tahu bahwa ketika aku menciptakan engkau, hidupmu di atas muka bumi adalah taat kepada aku. Jadi surga neraka kita itu sudah diketahui oleh Allah. Sudah diketahui. Lalu Allah menciptakan kita. Apa yang membuat kita masuk ke neraka? Apakah Allah? Tidak. Semisal saudaraku Goltom. Apakah Allah yang menjadikan Anda masuk ke neraka? Tidak. Tetapi Anda sendiri yang tidak mau tunduk berserah diri kepada ajaran Nabi terakhir yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini. Ketika Anda diperhadapkan dalam pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan Allah yang seadil-adilnya, dipanggil, wahai hambaku Goltom, ya Rabb, ya Tuhanku, kenapa engkau tidak menyembahku ketika engkau di bumi? Kenapa engkau mengingkari nabiku Nabi Muhammad, sedangkan tanda-tanda kenabian ada padamu, yang ada padanya ada padamu. Kau lihat Al-Quranku, kau lihat umatnya bersujud menyembah kepadaku 5 kali 24 jam. Apa yang membuatmu kemudian tidak menyembahku? Aku kurang belajar dan aku kurang yakin. Nah sekarang ketika aku mau masuk, Aduh, siapa itu? Waalaikumsalam. Nah sekarang ketika ini siapa sih? Turunin. Sekarang ketika aku memasukkanmu engkau di dalam neraka, siapa yang hendak engkau persalahkan? Bukankah di dunia ku beri kesempatan, kau bertemu dengan Bang Soma, kau bertemu dengan saudara-saudaramu dari Muslim, kau bisa melihatnya, kupingmu bisa mendengarkan Al-Quran, matamu bisa melihat mereka sujud menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa engkau tidak ikut? Apakah salah ketika aku menempatkanmu di neraka? Tidak, wahai Tuhanku, aku tidak punya kekuatan untuk itu. Jadi Allah tahu ini masuk neraka, ini masuk surga, tetapi Allah tidak memaksa. Kemudian Allah kemudian tidak mengajarkan bahwa aku menciptakan si A untuk isi neraka, aku tidak menciptakan si B untuk neraka. Coba Anda lihat di dalam Al-Quran surah Sad. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau ingkar kepada perintahku ketika aku perintahkan engkau sujud menghormat kepada Adam? Apa yang membuatmu untuk membangkang kepada perintahku itu, wahai iblis? Apa kata iblis? Aku bukannya tidak mau hormat kepadamu ya Rabb, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, aku kau cipta api sedangkan Adam kau cipta dari tanah. Maka aku tidak mau sujud menghormat kepadanya karena kedudukanku lebih tinggi. Tapi apakah engkau ridha bahwa ketika engkau tidak sujud kepada Adam, maka engkau akan kumasukkan ke dalam neraka? Apa kata iblis? Aku ridha. Maka masuk neraka bagi iblis adalah pilihan. Sekarang ketika orang-orang kafir di luar Islam diajak, ayo mari kita menyembah kepada Allah. Aku nggak mau. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu hanya sanggau batu. Allah itu adalah ini bla 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 bla. Apa yang menyebabkan engkau kemudian mengatakan itu? Ketika engkau dipanggil, wahai saudaraku, mari kita beriman kepada Nabi Muhammad. Apa katamu? Nabi Muhammad itu adalah nabi bla bla bla. Dia bukan nabi, dia begini, dia begono, dia begini. Maka ditanya oleh Allah, apakah salah ketika hari ini aku memasukkan engkau ke dalam api neraka? Tidak ya Rabb. Jadi Allah memasukkan seseorang ke neraka karena perbuatannya.
Allah memasukkan orang ke dalam surga karena perbuatannya. Tidak ada kemudian Allah menciptakan manusia untuk mengisi neraka, tak ada. Bahkan iblis pun dicipta bukan untuk mengisi neraka tadinya. Jadi gitu saudara. Jadi tidak ada kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian Allah itu menentukan neraka surganya seseorang, tetapi Allah menjanjikan barang siapa yang beriman kepadaku dan beramal saleh, aku janjikan surga. Barang siapa yang ingkar kepadaku, aku janjikan neraka. Sekarang tinggal kita pilih, kita mau surga atau kita pilih neraka. Kalau kita ternyata pilih surga, maka ternyata memang sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi ini, Allah sudah tahu ternyata kita nantinya adalah penghuni surga. Tapi bukan dikatakan bahwa aku menentukan engkau surga, aku menentukan engkau neraka. Tidak seperti itu saudara Gultom. Jadi ketika hari ini, esok, lusa, Anda kemudian menyatakan diri La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan itu Anda jabarkan dalam implementasi keagamaan sampai kiamat, sampai Anda meninggalkan dunia ini, maka ternyata garisan tangan saudara diketahui oleh Allah, tercatat kemudian rupa-rupanya Anda itu adalah penghuni surga. Jadi tak ada kemudian Allah menzalimi makhluknya, tak ada. Wa qulil haqqu min rabbikum, barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Itu diterangkan Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Insyaallah. Silakan. Masya Allah. Gimana Bang Gultom? Makasih Bang Juma, ya masuk akal juga penjelasan Bang Juma. Soalnya Pak, aku belum pernah nanyakan ini sama sekali di komar-komar lintas agama, sama sekali belum pernah aku tanyakan, baru ini pertamaku. Karena aku mau bertanya itu, aku harus cari orang yang paham dulu, gitu kan. Makanya aku tanya ke Bang Juma soal yang tadi gitu. Berarti kalau dia tidak menuhankan Yesus, tinggal penyaliban aja nih. Kamu masih mengimani penyaliban, Bang? Karena gini Bunda, kan di Kristen kan banyak ini, Pak. Ada juga Kristen yang tidak menuhankan Yesus, kan ada juga. Ya, itu udah tidak menuhankan Yesus, udah bagus itu, memang sepantasnya karena begitu kata Bible toh. Tapi abang ini masih mengimani kalau itu terjadi penyaliban ya terhadap Yesus ya. Kalau jadi ini satu lagi mau aku tanya Bang, cuma walaupun aku udah pernah nanya ini di TikTok, cuman belum masuk akalku itu. Kan di Muslim kan nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Kalau di akhirat nanti yang turun kan Nabi Isa. Cuman kenapa bukan Nabi Isa dan nabi terakhir? Kenapa malah Nabi Muhammad? Kan kayak terakhir, terbalik. Kata dasarnya kan akhir gitu. Oh iya, siap. Ya berarti kan Nabi Isa dong nabi terakhir, karena dia yang terakhir datang ke dunia, bukan begitu Bang, atau gimana? Oke, baik saudara, ketika kita berbicara mengenai derajat kemanusiaan, pembeda antara manusia biasa dengan para nabi adalah nabi itu menerima wahyu. Nabi menerima wahyu. Wahyu yang diterima oleh para nabi itu adalah perintah titah yang harus nabi laksanakan. Itu nabi. Definisi nabi itu harus dipahami dulu. Seseorang yang menerima penglihatan, pendengaran, ilham atau wahyu. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam datang kemudian untuk yang kedua kalinya, Nabi Isa tidak menerima wahyu. Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa datang kemudian untuk meneguhkan di hadapan Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum.
Aku mengajarkan kepada kalian, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kenapa justru engkau menuhankan aku? Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk menjadi hakim. Kenapa bisa beliau menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa itu? Orang-orang zalim yang tidak menjadi pengikutnya, yang tidak pernah menjadi golongan ajaran kaumnya, yang tidak pernah menjadi muridnya, tapi mengaku-ngaku sebagai muridnya, yang kemudian menyembah dirinya di hadapan Tuhannya. Ada terdakwa. Ada terdakwa. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, wahai engkau nabi yang telah kuutus kepada Bani Israel, adakah engkau mengajarkan kepada mereka untuk mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi itu berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah pantas, tidaklah mungkin aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan kepada mereka. Sekiranya aku pernah mengatakan itu, tentulah engkau mengetahui, sebab engkau mengetahui, menyaksikan apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Maqultu lahum illa ma amartani bi. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya dikatakan kemudian dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya Yesus itu tidak dituhankan oleh orang berakal, karena Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Maka ketika ia datang, itu disebabkan karena dia malu di hadapan Allah. Aku tidak pernah mengajarkan orang-orang ini, ya Rabb, kamu turun sekarang, kau katakan kepada mereka, hancurkan apa yang mereka jadikan sebagai pedoman untuk hidup di atas muka bumi. Katakan bahwa aku adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusanku yang terakhir. Maka Nabi Isa kemudian turun mengajarkan itu, menyampaikan itu, bermakmum kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membawa syariat baru, dia tidak membawa wahyu baru, dia tidak membawa hukum baru, tapi yang datang diajarkan kemudian di akhir zaman adalah untuk meneguhkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah, jelas dikatakan Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Makanya tidak ada lagi syariat. Setelah Nabi Muhammad 1400 tahun tak ada lagi hukum. Tak ada lagi hukum baru, tak ada lagi nabi baru, tak ada. Tak ada lagi hukum baru. 1400 tahun tinggal Islam yang kemudian yang harus sampai kepada hari kiamat. Ketika Nabi Isa datang, pertanda hari kiamat itu datang. Makanya Yesus di dalam kitab saudara berkata, hati-hati dengan Yesus palsu yang datang setelahku. Sebab aku datang nanti di akhir zaman. Bukan datang ke Pulau Patmos, bukan datang kepada padang gurun, enggak. Bukan datang kepada bilik, bukan. Aku tak akan pernah datang lagi. Nanti datang kedua kalinya, nanti di akhir zaman. Itu kata Yesus. Dan orang-orang, kalau saudara tidak percaya, coba anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah coba, jadi yang diterangkan oleh Al-Quran itu jelas. Yang menjadi hakimnya kelak adalah perkataan-perkataan yang aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi orang-orang di akhir zaman yang mendapatkan ajaran dari nenek moyang mereka menyembah kepada Yesus, itulah yang akan dihakimi. Wahai kalian yang menuhankan aku, ya paman, adakah aku mengajarkan kalian menuhankan diriku? Coba kau lihat firmanku pada masa aku datang ke dunia ke Bani Israel. Tak ada pernah aku ajarkan kalian untuk menyembahku, tak ada pernah aku ajarkan kalian untuk ibadah minggu, tak ada pernah aku ajarkan kalian makan babi, tak pernah aku ajarkan kalian kemudian untuk tidak bersunat, tak pernah aku ajarkan kepada kalian kemudian untuk merasulkan Paulus. Tak ada pernah. Terus kenapa kalian mempermalukan aku di hadapan Tuhanku? Bukankah tertore di dalam kitabmu, di dalam Matius 7 kemudian tertulis dengan jelas dari nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba.
Padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa kehendak Bapakku? Perjanjian lama, hukum Taurat. Pada hari itulah kemudian banyak orang berkata dan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku sungguh tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sudah capek-capek ibadah menyembah kepada Yesus, tapi faktanya aku tidak mengenal engkau. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelas itu. Yesus mengatakan orang yang menuhankan dirinya akan diusir sebagai pembuat kejahatan, masuk ke dalam neraka. Al-Quran mengatakan orang yang kafir, laqad kafara alladzina qalu, mereka yang mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu adalah Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Sebelum itu terjadi, saudaraku Gultom, Al-Quran mengatakan orang yang menuhankan Yesus masuk neraka. Bible mengatakan Yesus berkata yang mengatakan dia adalah Tuhan juga masuk ke dalam neraka. Sekarang kebenaran telah datang kepada saudara. Anda ingin beriman, silakan masuk Islam. Anda ingin kufur, silakan tetap dalam keadaan yang sekarang. Tidak ada paksaan. Jadi tak ada Tuhan itu mengatakan, saudara Gultom, aku ciptakan engkau untuk neraka. Tidak ada. Tuhan memberikan kesempatan kepadamu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa falyu'min. Siapa yang ingin beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Aku beri kamu akal untuk berpikir, untuk memilih. Kamu bukan makhluk roh. Kalau makhluk roh tidak bisa memilih, seperti malaikat, seperti iblis. Kemudian itu mereka adalah makhluk roh. Mereka tidak bisa memilih, mereka tidak bisa berpikir, mereka tidak bisa menciptakan kemudian karya-karya baru. Sedangkan engkau, aku beri akal, aku beri nafsu, aku beri syahwat untuk engkau bebas menjadi pemimpin atas dirimu sendiri dan pemimpin atas bumi ini. Kenapa engkau memperbodoh dirimu justru memilih kepada jalan kesesatan? Kamu yang memilih neraka, bukan aku. Aku sudah menunjukkan jalan ke dalam surga. Seperti ini jalannya. Atiullah wa atiur rasul. Itu jalannya menuju kepada aku. Bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Kenapa engkau tidak melalui jalannya Yesus? Kenapa justru melalui jalan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai rasul? Tetapi sekalipun aku tidak pernah mengenalnya. Bahkan nabiku yang kuutus kepada Bani Israel pun tidak pernah mengenalnya. Dia hanya ngaku-ngaku sebagai rasul, sebagai rasul, sebagai rasul. Padahal sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Ada yang memaksa saudara tetap menjadi Kristen? Tak ada. Ada yang memaksa Anda untuk tetap jadi Kristen? Tak ada. Ada yang memaksa Anda untuk jangan masuk Islam? Tak ada. Ada yang memaksa Anda untuk memeluk agama Islam? Juga tak ada. Anda bebas. Anda mau mati dalam keadaan Kristen, kata Allah, silakan. Anda mau mati dalam keadaan Islam juga silakan. Tidak ada paksaan. Hari ini Anda masuk Islam, Islam. Hari ini Anda tetap di Kristen, tetap Kristen. Tak ada yang memaksa. Jadi ketika Anda mati dalam keadaan Islam, surga. Mati dalam keadaan kafir, neraka. Ada paksaan? Tak ada. Anda sehat, Anda waras, Anda tidak sedang diborgol, Anda dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang saatnya Anda memilih. La ikraha fiddin. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya seorang mualaf. Saya ingin bertanya. Begini Bang Juma, setelah saya lihat keadaan sekarang ini, saya kan seorang mualaf dan keluarga saya semua ada juga yang Kristen, ada juga yang Islam. Jadi seperti debat-debat sekarang ini, jadi saya bingung begitu. Bagaimana saya untuk memilih? Bahkan sekarang saya lihat itu sepertinya ada kayak Guru ndak dilanjutin aja sama Bang Gultom. Ini saya tahu ini saya tahu. Begitu. Bagaimana? Tolong kasih keterangan Anda. Udah nggak usah nyamar-nyamar. Dilanjut sama Bang Gultom, Guru ndak, mohon maaf. Jangan dinaikin ya teman-teman. Bang Juma. Bang. Ya, silakan Bang Gultom. Boleh sedikit Bang Host? Sedikit aja.
Kristen Muslim? Muslim, alhamdulillah Bu Bunda Rahma. Oh, Alhamdulillah, Muslim. Masya Allah. Ya, Silakan. jangan dulu Bang masuk, biar Gurunda dulu sama Bang Gultom kalau Muslim. Oh iya. Silakan Bang Gultom. Oke, terima kasih Bang Juma penjabarannya semuanya. Tapi kalau melihat dari keterangan Bang Juma ini dan yang tertulis di Al-Quran Nabi Muhammad Nabi terakhir, harusnya yang datang nanti di akhirat Nabi Muhammad lah kalau begitu, bukan Nabi Isa itu kan terakhir itu. Saudara, kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu bukan di hari kiamat, enggak, atau di hari akhirat, bukan. Akhir zaman menjelang kiamat Nabi Isa akan datang. Kenapa Nabi Isa datang? Karena dia yang disembah oleh manusia. Nabi Muhammad, untuk apa beliau datang? Ajarannya sudah selesai, umatnya menerimanya. Nabi Isa yang harus datang. Untuk apa? Untuk menyadarkan kesempatan terakhir kepada orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Itulah tujuannya datang. Nabi Muhammad sejak ia menjadi nabi sampai hari kiamat, ajarannya sudah digaungkan. Nabi Isa adalah Rasul, Yesus bukan Tuhan. Gaungan ajaran Nabi Muhammad sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Dengan adanya Al-Quran sampai hari kiamat, sama dengan adanya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalau Anda mengatakan kenapa bukan Nabi Muhammad, hari ini Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita. Apa itu Al-Quran dan As-Sunnah? Itu dia. Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita. Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang kita ingin lihat dari Nabi Muhammad? Fisiknya, dia manusia. Jadi yang kita butuh dari Nabi Muhammad adalah ajarannya. Di mana itu tersimpul? Al-Quran dan hadits. Kalau Anda mengatakan kenapa bukan Nabi Muhammad? Loh, Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita saat ini. Anda ingin melihat cara duduknya Rasulullah, lihat dalam hadits. Anda ingin melihat cara jalannya Rasulullah, lihat dalam Sirah Nabawiyah. Anda ingin lihat cara tidurnya Nabi Muhammad, lengkap, semuanya lengkap. Apa lagi? Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kami. Masih ada. Yesus mana? Injil yang diberitakan Yesus tidak ada. Nabi Isa, Injil yang diceritakan Nabi Isa mana? Enggak ada. Jadi yang menyertai kehidupan anak keturunan Adam di atas muka bumi hari ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menyertaimu sampai hari kiamat. Jadi Nabi Isa harus turun untuk meluruskan ajarannya dibengkokkan oleh orang-orang zalim. Demikian. Oke. Insyaallah, silakan Bang Gultom. Oh begitu ya Bang ya. Oke lah, terima kasih Bang atas ini jawabannya. Baik. Ini saya udah terjawab sudah rasa penasaran saya kenapa yang kutanyakan jawabannya tentang mengalami pertanyaan filsafat tadi, apa jawabannya. Yang kedua yang kutanya itu apa jawabannya, aku udah mendapatkan jawabannya gitu. Oke, terima kasih Bang Juma, sehat selalu. Terima kasih Bang Gultom. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan, jangan sungkan bertanya aja kepada kami ya. Oke Bang, sehat selalu ya Bang ya. Alhamdulillah, rezekinya panjang umur ya. Dan juga Bunda Rahma, Bang Hos, semuanya yang di Bang komal Gultom. ini ya Bang ya. Ya Bang. Bang Gultom, sebelumnya Bang Gultom, sampai Oh. sekarang ini Bang Gultom masih merasa beragama Kristen, tapi Bang Gultom mengimani adanya Allah Sang Maha Pencipta dan mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, atau masih belum? Ya setelah aku tanya tadi tentang Nabi terakhir itu, kalau yang dijelaskan Bang Juma ya, aku sudah menemukan jawabannya, kan begitu. Ya. Jadi tadi yang jelaskan Bang Juma itu Nabi Isa itu bukan Tuhan, utusan Tuhan, setara dengan para nabi. Ya, aku juga nggak menuhankan Nabi Isa atau Yesus, nggak kutuhankan itu. Ya, dan setara dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Apa yang disampaikan terakhir oleh Nabi Muhammad di Al-Quran itu menjelaskan apa yang tadi dijawab tentang Nabi Isa datang terakhir. Kisah ini hanya diketahui ya secara detail dalam ajaran Islam. Jadi kalau Bang Gultom mau lebih paham, belajar Islam lebih banyak ya.
lebih mempelajari Islam. Iya, iya Bang, ya. Jadi cuma itu ya Bang pertanyaannya, nggak bertanya lagi. Itu aja sih Bunda. Nah, kalau pertanyaanku karena kan Bunda udah tahu aku sering nanya ke Ustadz Tata, aku sering nanya ke Iyalah, Ustadz Sugi Kristologi, Ustadz Sugi Kristologi, apa Bapak itu aku sering bertanya juga. Itu aja sih ya, yang pertanyaan yang sisa, Bun. Ya semoga kita doakan semoga dapat hidayah Bang ya. Kami hanya berharap itu kepada Allah. Semoga abang yang orang baik ini dapat hidayah. Oke. Itu aja ya Bang ya. Kita sapa Papa Tom. Selamat malam. Ya. Papa Tom. Izin turun ya Bunda ya, Bang Cuma. Iya Bang. Ya, Terima kasih banyak silakan ya. Bang. Semua. Oke, Bang. Amin, sehat selalu. Ya. Papa Tom, Kristen Muslim. Selamat malam. Ya, Pak Tom. ya, selamat malam. Suaranya ada suara itu deh, aku tahu Ji. Papa Tom, kok ini minta permintaan kenapa membisu Hunter Kristen Muslim? Kristen Mbak. Silakan Bang, apa yang ingin mau didiskusikan? Gak ada tema ini ya, tema bebas ya dari Gurunda. Iya. Silakan Bang. Hunter. Saya di sini bukan bertanya. Boleh juga sih bertanya, tapi mengenai yang lagi marak-maraknya ini, saya mau nanya dengan Bang Zuma, Bang. Bagaimana Ya, silakan, pendapat Bang. Abang? Bagaimana pendapat Abang masalah anak Batak itu, Bang? Gimana tanggapan Abang dan pemikiran Abang, Bang? Iya, baik. Ya, karena saya ditanya tentang hal ini ya. Jadi seperangkat kemudian aturan atau hukum-hukum di negara kita ini mengatur tata cara beragama, mengatur tentang keagamaan maksud saya, di mana setiap umat itu berhak untuk menjalankan kemudian agamanya masing-masing. Yang dimaksud agamanya masing-masing di sini adalah kitabnya, dan yang dimaksud kitabnya di sini ya adalah yang ori dari asalnya, dan kemudian mereka diberi kewenangan untuk melakukan tata cara ibadah mereka masing-masing. Kita Indonesia memberikan kemudian kebebasan dalam hal ini. Nah, terkadang dalam kita menjalankan agama ada yang kita langgar. Seperti yang terjadi hari ini. Ada yang kita langgar. Entah itu kemudian kita sadari atau kita tidak sadari. Seperti misalnya membicarakan sesuatu tentang agama saudara kita tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab yang mereka imani. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa alasan, tapi hanya inisiatif sendiri, hanya dorongan diri sendiri, menista, menertawakan, menghujat sesembahan atau nabi atau rasul dari agama saudara kita sendiri. Nah, itu yang melanggar hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, saya melihat fenomena ini terjadi, entah itu orang-orang yang punya kepentingan ini sengaja untuk tidak mau peduli. Adanya lembaga Bible Indonesia membuat sesuatu keadaan, menciptakan satu keadaan untuk melahirkan adanya perdebatan panjang seperti hari ini dan seterusnya. Lembaga Bible Indonesia mencetak sebuah buku yang diimani oleh saudara kita Kristen tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya, sesuai dengan bahasa aslinya. Masuk ke dalam bahasa Indonesia justru lebih kepada keislam-islaman daripada kekristenan itu sendiri. Sehingga mengajarkan kemudian orang yang punya misi tertentu untuk memurtadkan tampil seperti keislam-islaman, menyebut kemudian sebutan-sebutan yang islami, ya, sengaja untuk apa? Untuk memurtadkan orang. Nah, itu juga karena dorongan Bible itu sendiri.
perwujudan dari Bible itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam bereaksi. Ketika terjadi reaksi dari umat Islam akibat ulah daripada sekelompok orang, maka yang terjadi seperti yang ada kita lihat. Anak bata secara gelap mata kemudian menghina, menghujat Nabi Muhammad SAW. Itu didorong karena apa? Karena adanya kemudian dari Bible yang menyebabkan kemudian umat Islam juga mengangkat bicara terkait dengan konsep ketuhanan, tentang konsep kitab suci, tentang konsep kenabian dan seterusnya. Andai saja Bible ini diterjemahkan dengan jujur, dengan yang sebenarnya, maka tidak ada dialog. Karena tidak adanya dialog, maka tidak mungkin kemudian anak bata dengan sengaja menghina Nabi Muhammad. Karena tak ada urusan dengan Islam. Tetapi karena ada yang memasang perangkap-perangkap ini, kemudian dialog terjadi, sakit hati, iri. Apa yang terjadi? Debat sudah tidak sehat, dikarenakan saling menghujat, saling membenci, saling memaki satu sama lain. Siapa yang menjadi sumbernya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, Lembaga Bible Indonesia. Saya kira itu, Bung. Itu biang keroknya itu di situ. Biang keroknya itu di sana. Dan itu bukan cuman lembaga Bible ini bukan cuman membodohi Islam awam, bahkan membodohi juga umat Kristen itu sendiri. Ada yang berdialog dengan saya, kenapa Anda menyebutkan kemudian kata Alkitab? Dari mana dasarnya kau mengambil kata Alkitab? Apa jawabannya? Dari dasar laut. Itu jawabannya itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab masuk ke dalam Biblemu? Dapat ilmu dari mana? Dari laut, kata dia. Ini karena kekurangan ilmu, hanya dogma, doktrin. Dia begitu lahir, ini Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak, ini namanya Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak. Padahal Alkitab itu adalah Al-Quran. Yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quran. Nah, ikut-ikutanlah kemudian anak-anak Kristen begitu besar menyebut Alkitab, Alkitab, Alkitab. Berhadapan dengan umat Islam yang mempunyai kitab, tanya dari mana kau dapat? Dari laut. Karena mereka bingung mau jawab apa. Seperti itu. Baik Bang. Jadi menurut tadi Abang bilang yang anak Batak tidak pada porsinya menjelaskan akidah orang. Sementara maaf Bang ya, Abang Zuma sering bilang nonot Yesus dipergunakan untuk apa, itu udah nyalahi aturan juga dong Bang. Bagus. Betul nggak, Bang? Bagus sekali, bagus. Betul. Jadi gini. Coba Anda lihat jejak digital Bang Zuma ketika menyatakan hal itu. Pasti diawali dengan penghinaan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Entah itu dikatakan nabiku kemudian memperkosa budak, entah itu kemudian salurkan nafsunya kepada anak menantunya, atau entah itu kepada janda-janda dan seterusnya, atau kepada anak bocil di bawah usia dini. Pasti itu, pasti diawali salah satunya itu. Maka muncul pertanyaan, kalau menurut saudara Yesus itu manusia 100%, tinggalkan dulu ketuhanannya, dia laki-laki tambun, dia perjaka yang sehat, dia adalah laki-laki yang sempurna, cakep, ganteng dan seterusnya. Dia punya kelamin, dia makan, dia kemudian memiliki saripati dalam tubuh berupa sperma. Pertanyaan saya, Yesus lampiaskan spermanya melalui apa? 1. Nikah, 2. Mimpi basah, 3. 501. Ini pertanyaan manusiawi. Kewajiban saudara Kristen menjawabnya. Itu bukan menghujat, itu pertanyaan. Siapa suruh menuhankan manusia? Jadi itu bukan menghujat, hanya mengkanter hujatan saudara-saudara Kristen terhadap nabiku. Dibilang menggauli anak kecil segala macam, maka muncul pertanyaan, Tuhanmu melampiaskan birahinya dengan cara apa? Dia manusia biasa. Apa buktinya dia manusia biasa? Pada saat seusai dia puasa, maka laparlah Yesus. Butuh makanan, ada lambung, ada usus. Berarti ketika makanan masuk dikelola oleh tubuh, pasti kemudian makanannya, saripatinya ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi sperma. Kayak mana caranya melampiaskan spermanya? Kalau saya lebih baik memilih nikah. Karena di dalam Injil Filipus 49, Maria Magdalena disebut sebagai bini Yesus. Demikian. Baik. Klik
klik abang tadi masalah nonton itu berarti bertanya, sementara anak AB bernarasi. Kira-kira di situ saya sudah menanggapi itu bang. Jadi Iya. gini bang, kalaupun kasusnya si AB ini naik, sudah itu terjadinya nanti ada apologet yang di Muslim dipanggil, mungkin bang ya, nama abang itu Ya. bakal abang hadiri apa gimana bang? Saya rasa kalau panggilannya itu kasusnya memang terkait dengan saya, ya saya hadir karena panggilan. Tapi saya rasa saya tidak berdiskusi dengan anak Batak dalam kasus ini. Ketika dia dilaporkan dalam kasus tertentu, itu tak ada kaitannya dengan saya. Karena begini Maka bang, sabar. Karena yang dilaporkan kemudian oleh pelapor adalah hujatan beliau terhadap hadits. Maka yang harus hadir di sana adalah saksi ahli tentang hadits untuk mengetahui itu. bukan bang, jadi gini bang, sumber semua apologet yang baik Kristen maupun Muslim, abang kan pentolannya ini seperti kayak Gurunda panggilannya kan Bang Suma, itu mungkin ini mungkin bang ya, kalaupun abang nanti dipanggil, apakah abang menghadiri ataukah abang mangkir apa gimana bang? Kalau saya dipanggil saya hadir. Oh itu bang ya, Iya. iyalah bang, Tapi harus hadir iya. bang. Iya, saya hadir. Emang kau pikir apakah? Enggak, biar apple to apple. Sama orang Kristen juga, debater Kristen kalau dipanggil hadir, jangan kabur ke luar negeri. Pertanyaan tolol kau itu. Jangan kabur ke luar negeri. Enggak. Santai-santai kita, santai. Saya kan cuma mau berandai aja dengan Bang Zuma, bukan Iya, berarti Bang Zuma bakal dipanggil enggak bang. Ya namanya ini bang ya, kasusnya ini kan lagi Tahu nggak marah-marahnya kalau juga. banyak penghujat keresting itu kabur ke luar negeri? Kau tahu nggak apa? Biar guru ndak, Bunda Rahma biarin. Saya hadir bang untuk mempermudah kemudian proses hukum di negara ini. Saya hadir. Insya Allah saya hadir. Boleh sedikit Bang Juma? Iya, Mungkin silakan. terkait yang disampaikan Hunter ini, kebetulan saya di Sumatera Utara. Jadi gini Hunter, kalau mengenai yang AB yang ditanyakan, dia menyampaikan berdasarkan pendapatnya tanpa kalau dia berkata dia belajar Islam 8 tahun, sering disampaikannya, tapi nyatanya dia tidak bertanya pada umat Islam, pada ulama, kepada yang berhak untuk menjabarkan ilmu. Ya, dia belajar sendiri mungkin. Dalam Islam belajar itu harus bersanad sampai kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad sendiri, karena dia yang paling paham tentang Islam. Bukan siapa yang membuat link-link ataupun artikel-artikel liar, bukan itu. Islam tidak belajar kepada artikel-artikel liar atau orang-orang yang berpikir sendiri, tidak. Semua bersumber dari Nabi Muhammad. Dan di Sumatera Utara kajian-kajian itu banyak. Kalau mau bertanya masjid banyak. Kalau mau belajar itu banyak tempatnya. Kami tidak menghalangi kalau memang ingin tahu. Ya, dan sudah lama si AB ini berdiskusi dengan kami. Banyak mengenal umat Islam. Lingkungannya juga banyak umat Islam. Kenapa dia tidak bertanya dulu? Dia melakukan hal yang menyesatkan pemahaman dan disebarluaskan di media sosial. Itu yang kami tidak senang gitu ya. Cara-cara seperti ini, dan kami di Sumatera Utara seringkali bersosialisasi kepada siapapun yang menyimak debat lintas agama, ya, janganlah berupaya untuk melakukan hujatan atau fitnahan yang bisa terkena hukum. Kami sudah seringkali menyampaikan, ya, ketika Anda sudah berhadapan dengan hukum, sulit Anda membela diri. Gitu, jangan main-main dengan itu. Kami sering kali menyampaikan ini. Hindarkan. Kalau mau bertanya. Itu. Jangan menghujat, jangan memfitnah. Banyak umat Islam di sekitar Anda, tanyakan. Media informasi mudah untuk didapatkan tentang Islam. Tapi cari dari sumber yang benar. Itu aja ya. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu tanpa Anda berupaya untuk memahami dulu di mana usahanya untuk belajar gitu. Belajarlah.
Itu aja mungkin, lanjut. Silakan Ustaz Bima. Oke, baik Bang. Jadi kalau masalah ini kan ya lagi viral-viral, wajar aja saya bertanya sama Bang Zuma, karena Bang Zuma di sini kan termasuk guru besarnya API. Nah, kenapa AB sampai berdiskusi dengan Ustadz Yusuf? Kan Ustadz Yusuf kan API juga ya kalau nggak salah. Nah, jadi wajar saya bertanya, kalaupun kasus ini naik, Gurunda Zuma dipanggil, kira-kira bersedia apa enggak? Itu aja kok. Berandai-andai ya, bukan berarti itu. Itu aja kok pertanyaan saya. Oh, pikir kayak orang Islam itu pengecut, nggak kayak kalian. Bukan, Mbak. Saya bukan menjustif. Ya, makanya saya senang ngobrol sama Bang Zuma. Bang Zuma ini jiwanya besar, dia nggak sensitif orangnya. Makasih Bang ya, jawabannya Bang ya. Sehat terus, maju terus sapi Bang ya. Amin, makasih. Oke, terima kasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang, izin turun Bang. Oke, siap. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, saudaraku. Ya Bang Juma, saya dari Batam ini Bang Juma. Dari? Kristen Muslim Bang, Arba. Muslim. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Juma ini udah lama saya ikuti. Izin, aku izin dulu, Gurunda. Boleh kuputar si Sopi Katul itu yang menginjak Al-Quran atau enggak usah ya, Gurunda? Boleh.